Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Solusi hukum mencari keadilan. Hot Room. Selamat datang di Hot Room. Selamat malam Bang Hotman. Malam, Neng cantik. Kita akan bersama Bang Hotman Paris di sini untuk ngapain, Bang? Dijelaskan. Untuk menampung suara dari para pencari keadilan yang sekarang ini sepertinya keadilan itu semakin mahal. Dan kedua juga, kalau kasusnya diviralkan, lebih didengar oleh aparat yang lebih atas. Nah itu ya, kalau harus viral dulu berarti ya Bang ya? Terutama untuk masyarakat lemah, masyarakat menengah ke bawah yang tidak sanggup membayar pengacara, ini terbuka untuk seluruh Indonesia, benar ya? Seluruh Indonesia, jadi Anda kita... punya kasus, datang ke Metro TV, bawa kasusnya ke sini, dikirim kemana, ke email mana? Ada emailnya juga pemirsa, Anda bisa lihat di bawah sini, dan juga Anda tentu saja bisa tag, hashtagnya adalah Hot Room Metro TV, dan juga bisa dikirimkan langsung ke @metrotv. Kalau misalnya kirim ke Instagram Abang boleh juga. Hotman Paris Official. Jadi kalau Anda punya kasus, datang ke Hot Room. Kita akan melihat kira-kira kasus-kasus apa yang akan kita bahas. Kita simak dulu dalam tayangan berikut ini. Seringkali iming-iming imbal hasil yang besar membuat seseorang mengambil jalan pintas untuk berinvestasi, meskipun tidak memiliki pengetahuan memadai tentang bisnis tersebut. Namun dalam kenyataannya, ada banyak bentuk investasi yang ditawarkan kepada konsumen tidak dapat dipertanggungjawabkan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat terdapat 792 entitas investasi ilegal hingga 3 Juli 2020. Masyarakat diharapkan lebih jeli dan tidak mudah tergoda dengan iming-iming mendapatkan keuntungan besar. Ada beberapa hal yang harus dipastikan sebelum melakukan investasi. Pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam episode ini, Hot Room akan tayangkan kembali episode Investasi Bodong yang direkam sebelum masa pandemi dan juga beberapa aduan kasus investasi yang tidak bertanggung jawab serta pandangan hukum dari ahlinya. Hotman, investasi bodong. Sudah hadir di Hot Room, ada Pak Endri Suciawan, korban investasi uang. Lalu Ibu, ini juga bersama dengan Bapak-Bapak, ini juga sebagai korban. Boleh ceritain gimana ceritanya? Apa kasus yang dihadapi? Kami adalah korban Millennium Group. Pertama-tama itu ceritanya itu kami didatengin masing-masing oleh salesnya, menawarkan investasi yang bernama MTN, Medium Term Note. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat untuk suatu kebutuhan Millennium Industrial Estate, pembangunannya di Cikande. Cikupa. Anda disuruh memasukkan sejumlah uang. Ini sejumlah uang. Itu dalam bentuk apa? Tabungan atau apa? Macam deposito. Oke. Dan Anda dijanjikan apa? Bunga. Jadi mirip-mirip tabungan di deposito, oke? Terus sesudah itu? Ya, dia Sesudah bilang. berapa lama jatuh tempo? Ya 1 tahun gitu. Anda sempat dapat bunga nggak? Sempat. Habis itu? Rollover. Akhirnya pada suatu waktu Agustus 16 tidak dibayar. Tidak dibayar. Jadi hanya Ada berapa ratus begitu di seluruh Indonesia? Ribuan. Ribuan orang di PT yang sama, di perusahaan yang sama. Iya, Millennium Group. Jadi uang Anda tidak kembali, ya kan? Iya, ditahan. Alasan dia nggak bayar apa? Nggak ada uang. Nggak ada uang. Begitu aja alasannya. Iya. Terus katanya kalian sudah melapor ke OJK juga?
Udah. OJK bilang apa? Yang berkat Bumi Citra bukan merupakan LJK. Bukan merupakan? Bukan LJK. merupakan kegiatan LJK. Apa dong? Keuangan gitu? Ya, tidak mempunyai izin. Jadi atas rasa percaya karena menjanjikan, jadi tertarik untuk invest di situ. Di dalam HP-nya dia, salesnya itu selalu mencantumkan ini. OJK. Logo OJK-nya selalu Logo OJK. ada. Saya sebenarnya inginnya uang saya kembali. Karena semua uang itu merupakan uang keluarga yang dipercayakan kepada saya. Uang pensiunan. Jadi saya berbeban moral menggantikan uang-uang keluarga. Belum lagi karena kasus ini, akibatnya rumah saya tidak bisa bayar kredit, dilelang. 2 rumah saya telah hilang. Belum lagi asuransi nggak bisa dibayar. Anak-anak saya kalau sakit nggak tahu mau bagaimana mau bayarnya lagi. Kami ditawarkan, marketing mengatakan itu investasi dibungkus dalam bentuk deposito dengan bunga 1 tahun 11%. Jadi bunganya fix gitu? Fix. Oke, terus? Dan itu periodenya minimal 6 bulan. Ya. Jadi dikatakan itu di bawah instansi pemerintah, pengawasannya instansi pemerintah OJK. Ya. Dan dana kami ditampung di bank kustodian BCA dan Mandiri. Ya. Jadi kami sebagai orang awam, kami merasa itu sangat aman sekali. Oke, terus Iya. Anda investasi berapa? Sebesar 1 M. Yang lain ada ini semua korban juga nih? Semuanya korban, Pak. Ada, rata-rata berapa duit? Saya satu setengah, Pak. Total semua nasabah yang diduga dirugikan ada berapa orang? 6.000. 6.000. 6.000 orang. 6.000 orang. Kira-kira berapa duit itu? Ada berapa? Ada triliunan nggak? Sampai berapa? 7 triliun. Wah, ini benar-benar berat ya kasusnya. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian sudah meminta OJK untuk mengambil tindakan hukum? Nah, gimana? Saya orang awam ya, Ya. sebagai ibu rumah tangga, hanya mengharapkan uang kami kembali sebetulnya. Ya. Sesuai dengan janji komitmen awal. Jadi kami pegang itu janji itu, Pak. Dengan tampil Anda di sini, itu sudah solusi terbaik karena salah satu penggerak solusi agar OJK sudah dengar. Betul. Kenapa OJK mencabut izinnya? Berarti ada pelanggaran. Kalau sudah ada pelanggaran, berarti apa? Itu kemudian merugikan masyarakat. Karena dengan biasanya, apalagi kalau dilaksanakan upaya hukum pidana, biasanya pengusaha akan lebih terdorong untuk berusaha berdamai Betul. daripada gugatan perdata yang bisa 5 tahun. Tapi saya tidak tahu harus kemana gitu loh. Oke. Saya tidak mengerti itu harus bagaimana saya melangkah. Dengan hati saya yang paling dalam, saya mengharap lembaga OJK malam ini melihat saya. Marilah OJK tolong kami, sehingga hak kami boleh kami ini ambil kembali. Kami tidak mengerti apa, kami tidak tahu hukum. Kami sebagai orang yang awam hanya mempercayakan suatu investasi, menjanjikan fikristan dan uang kami tidak hilang pokoknya. Pak OJK, kami mohon dengar seruan hati kami di sini. Kami sangat sedih, kami sudah kehilangan harapan, hanya kalian yang bisa menolong kami. Bagaimana kabar terbaru dari kasus tersebut? Setelah ini kita akan mengetahuinya. Jangan kemana-mana, tetap di Hot Room. Jadi saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya berinvestasi di grup Millennium ini. Yang pertama, pada Juni 2016, saya melakukan investasi sebesar 2 miliar di PT Millennium Group, yaitu di PT Bumi Berkat Citra, disingkat dengan BBC. Nah, baru masuk 3 bulan, perusahaan itu PKPU dan tidak bayar. Akhirnya di Januari 2017, saya disarankan untuk tukar aset di grup yang sama. Oke, karena kita kepepet, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, apapun yang ditawarkan kita terima.
Nah, sesudah kita PPJB di notaris, ternyata PPJB itu juga di bawah tangan, bukan PPJB notaris, gitu kan? Nah, dijanjikan sesudah PPJ itu akan AJB 18 bulan kemudian. Dan serah terima unit adalah 2 tahun. Namun, setelah waktu serah terima itu lewat, itu tidak ada pembangunan sama sekali. Karena tidak dibangun dan tidak ada serah terima ruko itu, tanggal 29 Oktober 2019 saya bikin LP di Krimsus Polda Metro Jaya. Nah, terus diproses sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 katanya sudah masuk sidik. Harusnya kalau sidik ke tersangka, kalau diproses dengan baik dan benar sih nggak lama, yang sudah 6 bulan. Ini kan sudah Oktober, gitu kan? Nah, terus belum ada kabar lagi. Kami datangin terus ke kantornya, namun tidak ada satupun yang mau terima kita. Alasannya harus janji dulu. Sempat juga saya datang beberapa kali ke rumahnya dan juga ke rumah anak-anaknya. Menanyakan sampai kapan sih kasus ini akan diselesaikan. Dan Pak Polisi juga yang saya tanganin kami itu juga cukup kooperatif terakhir. Dia sudah mengutus kanitnya, Pak Iridentak, itu sudah mengutus anak buahnya untuk survei lokasi. Sudah tanya ke kepala lingkungan, tanya RT RW, tanya lainnya, termasuk kepala dinasnya di sana. Memang tidak ada izin. Ini semua uang orang dihimpun dengan PT-PT yang lain satu persatu di PKPU kan dipilotkan. Itu tujuannya apa saya juga tidak tahu. Terus bisnisnya apa? Terus bagaimana suatu perusahaan bisa menggalang dana masyarakat kalau dia tidak dapat izin dari BI, tidak dapat izin dari OJK? Bagaimana ini bisa terjadi? Gitu loh. Ini negara hukum, perangkat hukumnya begitu banyak. Kenapa bisa sampai lolos? Ya, saya kenapa sampai begitu? Karena saya masih ada 4 anak yang kuliah dan sekolah. Masih perlu banyak biaya. Total saya sekeluarga, itu yang saya totalnya itu adalah 9 sekian, hampir 9 M. Tapi saya sendiri 2 M, karena saya cukup sering datang ke kantornya dan negosiasi, sudah dijanjikan beberapa kali, semuanya bohong. Hanya janji itu tidak realisasi. Hanya janji, Pak saya mau bayarin ini ya, oke, tapi nggak bayar lagi, hilang lagi, kontak nggak bisa dikontak lagi. Kita urus lagi, oh janji lagi, nggak bisa lagi. Begitu terus modus operandi dia. Saya hanya minta aparat hukum, Pak Polisi, segera diselesaikan karena kasus ini sudah berjalan 4 tahun, dari tahun 2016. Minapadi dibubarkan dan dilikuidasi 21 November tahun 2019 karena melanggar peraturan OJK. Jadi ini bukan gagal bayar. Kami sebagai nasabah awam berusaha membaca pasal-pasal POJK yang merupakan tanggung jawab Minapadi dan OJK. 1. POJK nomor 1 garis miring POJK titik 07 garis miring 2013. Pasal 29 mengatakan pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan kelalaian pengurus, pegawai, pelaku usaha jasa keuangan, dan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Nomor 2, POJK nomor 23 garis miring POJK titik 04 garis miring 2016. Pasal 47C mengatur proses pembubaran dan likuidasi yang pelaksanaannya di pasal 47B karena sudah dibubarkan dan dilikuidasi
maka pembayaran dimulai dari NAB pembubaran tanggal 21 November. 3. POJK nomor 10 garis miring POJK titik 04 garis miring 2018 pasal 26 mengatakan setiap Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian manajer investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Tanggung jawab berlaku secara tenggang renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Minapadi bertindak sesuka hati selama hampir 1 tahun ini. 1. Dalam surat terbuka 15 Mei tahun 20, Minapadi mengatakan minta izin OJK untuk membayar dengan batas kemampuan finansial yang dimiliki yang kemudian ditolak OJK. 2. 11 Juni tahun 20, Minapadi memohon persetujuan OJK untuk pelaksanaan lelang terbuka sisa saham. 3. 13 Agustus tahun 20, Minapadi mengeluarkan kembali surat ke para nasabah mengatakan OJK memberi respon positif bahwa pembagian tahap 2 dilaksanakan sepanjang para pihak mencapai kata sepakat. 30 September tahun 20 dalam surat terbuka Minapadi mengatakan akan membayar reksadana amanah syariah sesuai tanggal efektif pembubaran dan likuidasi reksadana saham amanah syariah 30 September tahun 20. Jelas-jelas 6 produk Minapadi dibubarkan dan likuidasi secara bersamaan tanggal 21 November tahun 19. Jadi semua sudah tidak sesuai aturan undang-undang dan POJK. Supaya aturan undang-undang bisa dijalankan, maka kami telah minta tolong ke anggota DPR Komisi 11 yang Pak Fauji banyak membantu kami dalam RDP 1 dan RDP 2. Kalau ditanya kami maunya apa, ya kami minta dibayar sepenuhnya sesuai dana yang kami tempati. Tapi di Undang-Undang POJK pembayaran sesuai dengan NAB pembubaran. Kami sebagai warga negara patuh dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Harapan kami agar pembayaran dijalankan sesuai dengan undang-undang dan POJK yang berlaku. Kami minta pembayaran segera dilakukan sesuai peraturan POJK. Karena ini sudah hampir 1 tahun, Mbak, terkatung-katung. Kami nasabah tuh sudah banyak yang stres, menderita, apalagi COVID begini ya. Kita bisa update yang pertama, kita sudah melakukan rapat kerja dengan OJK, termasuk kemarin rapat kerja terakhir, kita meminta keseriusan OJK untuk membantu para korban, khususnya Minapadi, Kresna, dan Bumi Putra. Karena apa? Karena ini bukan pemerintah, tapi inilah swasta. Kalau swasta ini lebih kepada trust dan benefit, keuntungan. Nah, jangan sampai kasus Minapadi dengan peserta dan ya banyak korban ini menimbulkan kegaduhan sosial di tengah masyarakat. Kan persoalan sekarang ini kan ada nasabah, ada manajemen, ada regulasi. Ada tiga hal yang kita harus lihat. Pertama adalah korbannya adalah nasabah. Regulasinya ada di OJK. Yang punya manajemennya, yang punya sesuatunya di manajemennya. Nah, sekarang kelompok korban ini minta pertanggungjawaban atas aset, atas uang yang sudah diinvestasi ke Minapadi. Nah, problem tanggung jawabnya seperti apa? Itu ke aset manajemen. Nah, aset manajemen ini mengacu pada OJK, aturan OJK. Nah, aturan OJK jelas di sini. Kalau mereka misalnya tidak sanggup bayar seperti apa? Kalau mereka dinyatakan perusahaannya tidak tutup, itu seperti apa pembayarannya? Nah, kita pengen, Mbak,
aturan OJK yang sudah dikeluarkan POJK itu harus dilaksanakan, harus diikuti, harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang bertanggung jawab adalah manajemen Minapadi. Kan dua problemnya menurut OJK terakhir. Mereka diganti dengan cash, uang cash, atau mereka diganti dengan aset atau saham. Nah, pilihan ini ada di kawan-kawan nasabah, ada kawan-kawan manajemen, dan OJK sebagai wasit atau penengahnya. Nah, kita berharap secara pribadi, kawan-kawan di Komisi 11, supaya persoalan Minapadi, persoalan Kresna, Bumi Putra ini segera selesai. Karena kita ada panja asuransi keuangan, panja asuransi industri jasa keuangan. Secara prinsip, saya Pak Jadi Amro, Kapoksi juga di Komisi 11, kita pengen aturan OJK itu tegak lurus supaya masalah nasabah Minapadi tidak berlarut lagi sampai sudah hampir 1 tahun terakhir ini. Minapadi Asset Management tidak tergolong dalam investasi bodong. Artinya, kami Minapadi Asset Management menjual suatu produk sesuai dengan aturan. Pertanggal 21 November berdasarkan suratnya OJK nomor S1421-PM-21-2019 yang mengatakan bahwa Minapadi dengan produknya itu dibubarkan 6 produk reksadana ya. Pertanggal 21 November. Otomatis Minapadi terikat dalam proses likuidasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga ada kewajiban Minapadi untuk mengembalikan dana-dana masyarakat yang sudah tertanam di Minapadi. Proses ini sudah berjalan, kami sudah sosialisasikan mulai bulan Februari awal, kami sosialisasikan kepada seluruh cabang di seluruh Indonesia mengenai program likuidasi. Ya, ada 2 hal yang disosialisasikan pada saat itu adalah satu, program likuidasi yang memang dilakukan oleh OJK, yang kedua adalah program restrukturisasi. Ya, restrukturisasi ini adalah bentuk tanggung jawab yang tadi dipertanyakan, bahwa kewajiban untuk mengembalikan dana-dana masyarakat. Artinya ada tawaran perdamaian daripada pihak Minapadi dalam hal ini untuk dapat mengembalikan dana-dana masyarakat tersebut. Karena ada 2 pilihan di situ yang ditawarkan oleh pihak Minapadi. Ada nasabah pengembalian bisa mendapatkan cash dan saham, ada nasabah yang hanya mendapatkan cash saja. Ya, untuk nasabah-nasabah yang mendapatkan cash saja, nasabah-nasabah tersebut hanya akan menunggu dari hasil penjualan sisa saham-saham yang ada di Minapadi Asset Management. Sementara nasabah-nasabah yang in-kind, mereka akan menerima cash dan saham yang sudah disetujui dan sudah dialokasikan oleh Minapadi Asset Management. Dan proses itu sudah berjalan hingga tanggal 11 Maret 2020 sudah dibagikan likuidasi tahap pertama. Ya, jumlahnya kurang lebih sekitar 20% dari total investasi yang ada. Nah, sisanya ini kapan? Sisanya ini masih sampai dengan saat ini berjalan untuk diselesaikan, untuk dibagikan kepada nasabah daripada 6 produk reksadana tersebut. Di mana 6 produk reksadana tersebut tentunya ada proses yang memang harus dilakukan terhadap saham-saham yang masih ada. Ya, yang tercepat yang kemarin kita baru selesaikan adalah dari saham-saham produknya Amanah Syariah. Dan ini sudah siap untuk dibagikan. Bahkan akta pembubaran daripada proses likuidasi tersebut sudah disepakati dan sudah ditandatangani di hadapan notaris antara Minapadi Asset Management dengan pihak bank kastodian per tanggal 30 September 2020. Dan pihak manajemen Minapadi pun telah meminta kepada pihak bank kastodian untuk segera membagikan likuidasi tahap 2 mengenai Amanah Syariah tersebut per tanggal 2 Oktober 2020. Sementara untuk proses 5 produk reksadana yang lain, ini sedang dalam tahap penyelesaian. Karena ada beberapa saham yang memang masih harus diupayakan dijual sehingga dapat dibagikan. Kami tawarkan sekarang, dan kita izin juga kepada OJK, untuk melakukan lelang terbuka terhadap penjualan saham-saham yang belum terjual tersebut. Jadi seluruh yang dituangkan di dalam peraturan OJK sesuai dengan undang-undang selalu patuh dan taat untuk mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada. Setelah ini masih ada aduan kasus-kasus yang masih berkaitan dengan investasi. Jangan kemana-mana, tetap di Hot Room Metro TV.
Ada banyak aduan yang masuk ke email dan Instagram Hotroom yang menyoalkan kasus investasi bodong. Salah satunya kasus yang terjadi di daerah Cianjur. Bagaimana kasusnya? Mari kita saksikan. Awalnya saya gabung itu cuman ikut buat pribadi aja, Bu. Kan pas awal-awal pas saya gabung itu saya ikut kayak arisan bed cover, terus kayak mixer sama blender, dan alhamdulillah itu pas awal-awal lancar. Udah itu pas tahun 2018 kira-kira bulan April baru Sumi ngerekrut banyak orang buat ikut gabung di paket ini. Pas 2018 itu emang sih ada beberapa paket ya yang keluar. Tapi paket mulai kacau itu di tahun 2019. Yang terakhir kan paket bulan Mei itu paket lebaran nggak cair. Otomatis reseller dan konsumen yang ada di bawah saya itu pada intinya pada marah lah, pada ngamuk, kenapa nggak cair? Seharusnya kan namanya juga paket lebaran, harusnya cair sebelum lebaran dong, kenapa ini nggak cair? Terus Bu Ani bilang seperti ini, soalnya kan ini corona, uang saya ada di pusat, saya nggak bisa ke Jakarta, soalnya PSBB, alasannya seperti itu, Bu. Nah, sesudah itu bikinlah dia surat perjanjian yang seperti ini, bahwa di sini tertera tanggal 31 Juli semua paket akan dia cairkan. Total paket yang saya ikuti ini ada 22 paket, itu semuanya belum cair. Terus sesudah itu kan dia otomatis dari jeda bulan Mei ke bulan Juli ada 2 bulan nih. Kita sabar menunggu sampai tiba waktunya tanggal 31 Juli saya ke rumahnya, ternyata dia sudah tidak ada dan semua reseller konsumen sebagian datang ke rumah dia histeris, nangis, ngamuk, minta pertanggungjawaban kepada ketua, sedangkan saya sendiri uang semua disetor ke Bu Ani, keuntungan semua disetor ke Bu Ani, balahan gaji saya, tabungan saya semuanya disetorkan ke Bu Ani buat ngegalang-ngegalang kalau misalnya tiap bulannya ada setoran yang kurang, saya galang gitu. Terus ada yang di-cancel, saya galang. Kurang lebih saya membawahi 20 reseller dan ratusan konsumen. Kerugian saya pribadi 1M230.420.000. Langkah hukumnya, saya sudah bikin laporan ke Kapolres Cianjur dan sudah ada ya Bu tanda terimanya juga, nanti saya lihat. Terus ada juga yang udah laporan ke Polda Jabar. Perkembangannya sampai saat ini, pihak mereka bilang bahwa bukti-bukti kita belum kuat, jadi kita disuruh melengkapi berkas terus. Soalnya Bu, ini kan, ini buktinya. Bukti setoran kita cuma seperti ini aja, nggak ada materai, terus nggak ada tanda terima, cuman gini aja. Pas terakhir, pas bulan Mei apa Juli, ada ketua yang mau setoran, dia pakai materai, terus si kepercayaan Bu Ani teh telepon ke Bu Ani, ini ada ketua yang mau setor pakai materai, nggak usah, jangan diterima. Beliau bilangnya seperti itu. Setiap kali ada yang mau pakai materai, dia ngomongnya, kenapa nggak percaya sama Ibu? Nomornya tidak bisa dihubungi, sudah tidak bisa dihubungi. Terus ya Mbak, ini yang jadi unek-unek saya sama teman-teman saya gitu ya. Kenapa gitu? Kita korban ribuan, bahkan belas ribuan, puluh ribuan, kalah sama satu orang yang namanya Bu Ani. Dia setiap kali ada panggilan alasannya sakit terus. Kok enaknya gitu seperti gitu. Sedangkan jujur ya saya sama yang di bawah itu ditekan terus. Kapan mau bayar, padahal semua uang saya setorkan ke Bu Ani. Itu. Jadi untuk update penanganan kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Cianjur, update penanganan perkaranya sampai dengan saat ini pihak penyidik Satreskrim Polres Cianjur masih melakukan pemeriksaan tambahan baik kepada saksi-saksi yang diduga ada kaitan dengan kejadian-kejadian maupun terkait barang bukti. Begitupun penyidik juga sudah berkoordinasi dengan ahli pidana untuk memperkuat sangkaan kepada pelaku karena pasal yang diterapkan untuk sementara ini
kita menerapkan pasal penipuan dan penggelapan dan perbankan yang kita kenakan, Undang-Undang Perbankan. Kepada terlapor, kita penyidik sudah berupaya melakukan pemeriksaan kepada terlapor dengan statusnya masih sebagai saksi. Sudah kita kirimkan panggilan 2 kali. Untuk terlapor sendiri belum bisa hadir ke hadapan penyidik dengan alasan sakit. Tetapi penyidik masih akan melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan memang sakit atau tidak. Kita sudah menerbitkan surat perintah membawa, Mbak. Jadi nanti jika pertimbangan memang benar bahwa terlapor tidak sakit, kita akan membawa yang bersangkutan untuk diperiksa di hadapan penyidik. Untuk di Polres Cianjur, kita menerima 2 laporan polisi, Mbak. 1 laporan polisi mewakili 7 orang, ya kan, dengan kerugian lebih kurang 2,4 miliar. Kemudian ada satu lagi laporan polisi yang kita tanganin, itu kerugian lebih kurang 3,5 miliar, Mbak. Kita juga mendapat informasi bahwa banyak dari para nasabah, korban, yang pada saat menyerahkan uang itu tidak disertai dengan bukti penyerahan uang, seperti kwitansi, atau mungkin bukti-bukti lainnya. Tetapi kita ada bukti yang bisa mengarahkan ke pelaku, karena pelaku juga di situ ada catatan, Mbak. Ada catatan yang membuat dia sendiri mengiyakan bahwa memang dia menerima uang dari nasabah-nasabah tersebut. Jadi memang kita lihat, walaupun dari nasabah langsung tidak disertai dengan bukti transfer atau bukti penyerahan uang, tetapi kita penyidik masih mencari dan menghubungkan dengan bukti-bukti lain yang bisa menjerat pelaku. Aduan kasus selanjutnya yaitu investasi bodong berupa emas. Bagaimana kasusnya? Yang kita ketahui, Golden Makmur Citra Sejahtera ini itu mengiming-imingi kami berupa investasi emas, ya. Memang dia bilangnya bahwa ada tambang emas di Afrika nomor 2 terbesar di dunia. Belakangan baru tahu dia ternyata main forex gitu loh. Memang forexnya komoditi emas, tapi itu kan nggak sesuai. Jadi ini aja bentuk penipuan di awal begitu. Kemudian di tahun 2011 ini kejadiannya, saya diperkenalkan oleh teman. Jadi kemudian saya juga masuk, keluarga saya, teman-teman saya, itu lebih dari 2M. Sedangkan keseluruhan yang saya tahu dari pesertanya itu lebih dari 3.000 orang, senilai sebesar totalnya lebih dari 274 miliar. Ya, ini kasusnya besar sekali. Itu ada 2 cara ya. Kita mau fisik emasnya atau tidak mau fisik. Jadi ada 2 macam. Kalau mau fisik itu bunga dividennya diberikan lebih kecil. Tapi kalau tanpa fisik itu bunga dividennya lebih besar. Awal-awalnya memberikan dividennya lancar sampai pada bulan ke-5 kemudian berhenti total. Nah, kami diajak diundang, kemudian dia jelaskan ini itu. Bahkan dia bilang, nggak usah khawatir, semua kami punya aset pribadi pun, rumah apa segala macam, komisaris utama ini yang bernama Stephen Lau atau Stephen Lim, mau jual katanya, mau balikin ke kita semua dengan aset dia gitu ya. Tapi itu semua hanya mengulur waktu, sampai kemudian yang kita ketahui, kemudian tiba-tiba dia menghilang, susah dihubungi, udah seperti lenyap aja sampai sekarang. Memang dia nggak ngomong bahwa ini dari OJK, tapi dia bilang kita ada izin perdagangan. Jadi dia bahkan tunjukkan izinnya, oh ini kita ada izin perdagangan, nggak usah khawatir ya kan, dan sebagainya. Ya tentu iming-imingnya larinya selalu ke besaran return-nya, besaran yang dividen yang kita dapat. Gitu. Saya sendiri sempat lapor ke OJK, Satgas Waspada, ya, diberitahu bahwa ini bukan ranah mereka, tapi harus lapor ke pihak kepolisian. Dan itu kami lanjutkan
beberapa orang sekarang ini lapor ke pihak kepolisian di Polda, ternyata dialihkan ke Polres Jakarta Utara. Tapi kami semua sudah berikan semua bukti-bukti yang ada, data kami lampirkan, termasuk keputusan dari pengadilan niaga waktu itu membatalkan kepailitan dari Golden Makmur. Karena Golden Makmur punya niat gak baik. Dia mempailitkan diri, asetnya sendiri sudah kemudian dialihkan ke negara lain. Berarti asetnya sendiri udah di Indonesia dihilangkan, artinya udah dipindahkan. Jadi percuma kalau kita pilot, dapatnya apa? Nggak ada apa-apa. Ya kita bersyukur ternyata permohonan tersebut dicabut, dibatalkan oleh Pengadilan Niaga ya pada tanggal 13 Maret 2017. Sehingga kami punya kesempatan untuk melanjutkan mencari keadilan kami ini. Yang saya tahu dari cerita teman-teman bahwa ada yang sampai bunuh diri, ya, betul-betul dikejar-kejar debt collector. Kami merasakan bahwa, waduh, kok kita dalam keadaan begini, mana keadilannya gitu ya. Menurut pihak Polres Jakarta Utara bahwa ini udah lengkap, tinggal pemanggilan direksi sudah dilakukan juga. Ternyata semua kuncinya itu adalah komisaris utama. Ini yang menjadi pertanyaan kami, kalau memang ini dia masih berada di Indonesia atau di Jakarta, harusnya bisa dimintain pertanggungan jawabnya gitu. Kewenangan kompetensi badan hukum itu harus ada izin perizinannya ya untuk usahanya itu investasinya. Jadi kalau nggak ada izin jelas melanggar undang-undang. Nah, ya jadi bisa kena penipuan gitu. Maka badan hukum harus bertanggung jawab. Maka nasabah harus melaporkan ya minimal undang-undang penipuan ya. Bisa orang itu bisa kena berlapis bahkan sebagai saya tahu ya. Ini bisa kejahatan korporasi ya kejahatan korporasi di mana ada di dalamnya ada orang ya nyangkut aset-aset yang melibatkan misalkan salah satunya yang ikut serta itu dalam misalkan perusahaan negara ya atau kemudian juga melibatkan orang banyak, melibatkan penegak hukum, itu ada kejahatan korporasi di situ. Dan kejahatan korporasi tadi itu sudah dijerat oleh penegak hukum dengan undang-undang korupsi malah ya. Tidak hanya itu malah pencucian uang itu dari korupsi, dari tadi penipuan, penggelapan. Jadi undang-undang menyangkut investasi bodong itu banyak. Tidak hanya lembaganya yang kena, badan hukumnya ya atau badan hukum tidak badan hukum, termasuk personalnya, pengurusnya, direksinya, komisarisnya. Itu termasuk tanggung jawab pribadi yang bisa digugat. Ya. Tapi kalau sudah terjadi ya sudah, resikonya ya Anda cuma lapor. Nah, uang apa kembali tidak itu yang saya pikir paling minimal itu sangat-sangat tidak mungkin. Dikit kalaupun balik. Apabila suatu penawaran dari suatu perusahaan mencantumkan logo OJK, perlu dicek penawaran-penawaran atau pencantuman logo OJK itu adalah memang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Investasi legal ini tentunya bisa dilihat dari ciri yang pertama, dia mengumpulkan uang masyarakat untuk diinvestasikan baik dalam contohnya perdagangan atau jasa yang memang pada dasarnya memberikan imbal hasil atau keuntungan yang sangat besar, yang tidak wajar. Jadi banyak di masyarakat kita, marak sampai saat ini sangat marak. Karena apa? Karena memang saat ini sangat mudah orang membuat aplikasi situs web untuk menawarkan investasi ilegal. Pada dasarnya memang dilakukan oleh orang-orang yang ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Bukan malah untuk mengembangkan uang atau dana dari nasabah. Kalau dia berada di bawah pengawasan OJK, OJK melakukan pembinaan secara profesional tentunya. Seperti contohnya ada beberapa perusahaan pembiayaan yang pada awalnya mendapatkan izin dari OJK, tetapi mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan penghimpunan dana yang harusnya bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha
perusahaan pembiayaan itu, dan OJK melakukan pencabutan kegiatan usaha dan tentu menindaklanjuti dengan proses hukum. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang merupakan penipuan, penggelapan, yang merupakan ranah tindak pidana umum, ranah kepolisian, kami sangat mengharapkan masyarakat segera melapor ke polisi apabila ada dugaan dirugikan oleh entitas-entitas tersebut secara finansial atau secara imaterial. Alangkah baiknya ya, setiap investasi yang kita lakukan itu diperhitungkan dulu, dicek izinnya dari instansi yang bersangkutan. Kalau dia koperasi, dicek dulu di Kemenkop atau di Dinas Koperasi. Kalau multi level marketing ada di perdagangan berjangka komoditi ada di Bapepti. Kalau dia contohnya perusahaan-perusahaan jasa keuangan ada di OJK. Nah, mengecek ini memang perlu bagi masyarakat kita agar terhindar dari investasi ilegal ini. Kalau ada penawaran yang sangat menggiurkan, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau nggak ada izin jangan diikuti. Kemudian logis rasional. Apakah rasional? Contohnya ada memberikan bunga 1% per hari fix. Itu tidak rasional, tidak mungkin. Atau seseorang itu membuat kita mendapatkan mobil dengan hanya contohnya 7 juta dapat Fortuner. Tidak logis. Oleh karena itu memang logis itu sangat penting. Tidak mungkin orang lain yang membuat kita sangat cepat kaya untuk mendapatkan barang-barang itu. Oleh karena itu cek legal dan logisnya. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah mendukung program ini, berani mengutarakan kasusnya. Akhir kata saya Ajeng Kamarati dan Hotman Paris. Kau juga boleh. Barista kesayangan Boris Bokir. Undur diri, jangan lupa saksikan terus ikutan Hotroom Metro TV. Hotman and Ajeng only on Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.